dari ustadz-ustadz mereka, jika sudah tidak sama dengan pendapatnya, maka langsung mereka itu dengan ringannya, dengan gampangnya mulutnya ini langsung mengatakan, mengecap orang lain kufur, syirik, sesat, dan lain-lain semacamnya. Proses ilmiahnya, kalau lagi panas, terik matahari lagi ada, maka air yang ada di muka bumi ini menguap naik ke atas. Karena panasnya matahari, ditarik air itu. Lalu kemudian tertampung di awan-awan. Awan ini kalau sudah terisi dengan air yang menguap dari bumi, menjadi gelap. Kalau kita bahasakan mendung, itu berarti sudah penuh dengan air. Lalu turun di tempat tertentu yang sudah diinginkan oleh Sang Pencipta Allah. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber AA Fandi Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati. Kalau sahabat-sahabat dari Wahabi yang menamakan dirinya sebagai kelompok Salafi membid'ahkan, menyesatkan, mensyirikan, bahkan mengkufurkan kita tidak usah kaget. Karena bagi mereka yang berbeda dengan keyakinannya, walaupun di dalam kelompoknya sendiri, maka akan dikufurkan. Apalagi berbeda dengan kita ya. Apalagi berbeda dengan kita. Toh walaupun kelompoknya sendiri, tetapi jika berbeda dengan pendapatnya sendiri malah dikufurkan. Itulah sifat mereka. Karena mereka itu gimana ya? Mereka itu kan mengaku bahwa hanya dirinya lah yang paling benar, yang lain adalah salah. Bahkan mereka itu dengan teganya menuduh orang lain, orang yang masih ahlul kiblat, ini dikatakan syirik, kufur, dan semacamnya. Satu bukti bahwa mereka itu tega mengkufurkan kelompoknya sendiri. Jangankan kita yang memang jelas-jelas berbeda dengan mereka, tidak akan disyirikkan, dibid'ahkan, disesatkan. Kelompoknya sendiri ini, temannya sendiri, jika berbeda maka akan dikufurkan. Contoh, ketika Ustadz Khalid Basalamah menerangkan tentang siklus terjadinya hujan. Hujan ini, kata Khalid Basalamah, ini berasal dari uap air laut, menguap ke atas, kemudian berkumpul di awan-awan, kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan hujan dan diturunkan di tempat-tempat yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Ustadz Yazid Jawas, ini sama-sama Wahabinya ini. Ustadz Yazid Jawas menganggap, menuduh, memvonis orang yang berkeyakinan, bahkan yang memfatwakan bahwa terjadinya hujan ini disebabkan uap air laut, maka itu adalah pendapat yang kufur, yang menyesatkan. Nah, ini kan sudah sesama Wahabi ini. Bukan disalahkan ringan-ringan salahnya ini, langsung dicap kufur, menyesatkan. Ini sesama kelompoknya sendiri, apalagi berbeda dengan kita ya. Bahkan secara tidak langsung Ustadz Yazid Jawas ini bukan hanya mengkufurkan Khalid Basalamah, tapi mengkufurkan syekhnya sendiri, yaitu Al-Imam Ibnu Baz. Kenapa? Karena Imam Ibnu Baz juga memfatwakan bahwa air hujan ini disebabkan oleh uap air laut. Baik, mari kita dengarkan fatwanya Ibnu Baz. Kita baca bersama, inilah fatwa Ibnu Baz. Ini adalah fatwanya Imam Ibnu Baz. Al-Imam Ibnu Baz ini adalah seorang ulama besar Wahabi di Arab Saudi. Beliau ditanya tentang terjadinya hujan, sebab terjadinya hujan sebagaimana dijelaskan di buku-buku ilmu pengetahuan alam, bahwa
hujan ini terjadi karena uap air laut. Lalu bagaimana jawaban beliau? Dzakarul ulama'u anna bukhara ma'il bihar qad yajtami'u minhul ma'u fis suhubi bi amrillahi subhanahu. Ulama menyebutkan bahwa air hujan ini disebabkan oleh uap air laut yang berkumpul di awan-awan bi amrillahi subhanahu wa ta'ala. Itu adalah urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad yakhluqul ma'a fil jawi. Allah menjadikan air laut itu, menjadikan air hujan ini dari air laut fil jawi, di angkasa. Fayumtiru bihin nasa bi amrillahi subhanah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan terhadap manusia bi amrillahi. Wa huwal qadiru ala kulli syai'. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kum fayakun. Surat Yasin ayat 82. Wallahu jalla wa ala a'lamu bima yasluhu ibadahu. Allah jalla wa ala yang lebih tahu terhadap apa yang terbaik terhadap hamba-hambanya Allah. Faqad yakunu tajma'u hadhil miyahu bi idnillahi minal bihar. Terkadang air hujan itu memang dengan izin Allah terjadi dari air laut. Thumma yaj'aluhu Allahu 'adban ba'da dzalika fil fadha yuqallibuhu Allahu min muluhatihi ila kaunihi 'adban. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan air laut yang asalnya asin ini dijadikan menjadi tawar. Wa yasuquhu fis sahabi ila ma yasha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggiring air itu dengan sahab, dengan awan, ilama yasha'u, terhadap tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal aradil muhtajati ila dzalika, yaitu terhadap daerah-daerah bumi-bumi yang memang membutuhkan terhadap hujan itu. Kama yasha'u jalla wa ala, sebagaimana dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, memang Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan air hujan dari uap air laut. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala air laut yang asalnya asin ini dijadikan tawar. Wa qad yahluqullahu subhanahu al-ma'a fil jawi. Terkadang Allah menjadikan air di angkasa, fatahmiluhu suhub warriyah ila amakina muhtajatin ila dzalika. Kemudian air-air itu dibawa oleh awan dan angin terhadap ke tempat-tempat yang membutuhkan terhadap air tersebut. Dzakara hadzal makna Ibnul Qayyim. Pendapat ini yang disampaikan, yang disebutkan, yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihi, di dalam kitab beliau namanya Miftahu Daris Sa'adah, wa dzakarahu ghairuhu, dan juga dijelaskan oleh selainnya Ibnu Qayyim. Nah ini ya pendapatnya atau fatwanya Ibnu Baz tentang siklus terjadinya hujan. Jadi Ibnu Baz menerangkan bahwa air laut itu menguap ke atas, kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikumpulkan di awan-awan dan dijadikan hujan, diturunkan terhadap manusia di tempat-tempat yang memang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga menyinggung pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka secara tidak langsung siapa itu Ustadz Yazid Jawas ini telah memvonis as-syekh mereka, telah memvonis syekhnya sendiri yaitu Ibnu Baz sebagai kufur dan sesat, bukan hanya Khalid Basalamah. Nah inilah contoh dari mereka, contoh dari ustadz-ustadz mereka. Jika sudah tidak sama dengan pendapatnya, maka langsung mereka itu dengan ringannya, dengan gampangnya mulutnya ini langsung mengatakan, mengecap orang lain kufur, syirik, sesat, dan lain-lain semacamnya. Baik, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita dan kita bisa mawas diri siapa sebenarnya kelompok mereka itu. Kelompok yang memang sering menyesatkan terhadap orang lain,
yang berbeda paham dengan dirinya. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.